Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rudi dari Layar Teologi. Rudi, aku mau langsung ke pertanyaan yang bikin banyak orang bingung. Kita sering dengar kan, Trinitas itu ajaran Alkitab. Tapi kalau aku tanya, coba tunjukkan ayatnya, yang keluar malah ayat-ayat yang gimana ya, kayak nggak nyambung gitu. Kamu pernah nggak merasa ada yang aneh? Oh, sering banget. Dan itu pertanyaan yang sangat bagus. Karena kalau kita jujur secara intelektual, kita bakal nemuin sesuatu yang mengejutkan. Kata Trinitas atau Tritunggal itu sama sekali tidak ada dalam Alkitab. Nol, kosong. Dan yang lebih menarik lagi, konsep teknis seperti satu substansi tiga pribadi yang kita dengar di gereja juga tidak ada dalam bahasa Perjanjian Baru. Tunggu, serius? Jadi selama ini doktrin yang dianggap paling inti dalam kekristenan itu tidak ada dalam Alkitab? Nah, ini yang menarik. Di Alkitab hanya ada pola-pola triadik. Ada ayat-ayat yang menyebut Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi apakah itu sama dengan definisi Trinitas yang kita pelajari di kelas teologi? Itu pertanyaan besar yang akan kita bedah hari ini. Oke, jadi hari ini kita mau ngapain tepatnya? Kita akan pakai tiga lensa. Lensa pertama, kita lihat bagaimana kamus-kamus teologi mendefinisikan Trinitas. Lensa kedua, kita lihat dokumen-dokumen resmi gereja, mulai dari Konsili Nisea sampai pengakuan iman reformasi. Dan lensa ketiga, yang paling seru, kita ambil 8 ayat yang paling sering dikutip untuk membuktikan Trinitas, terus kita evaluasi satu persatu. Apakah ayat-ayat itu benar-benar mengajarkan apa yang didefinisikan dalam lensa pertama dan kedua? Wah, ini kayak investigasi ya. Dan aku curiga jawabannya nggak akan senyaman yang kita kira. Tepat sekali, karena di akhir nanti kita akan lihat bahwa dari 8 ayat itu tidak ada satupun yang secara eksplisit dan lengkap mengajarkan semua elemen definisi Trinitas yang sudah dirumuskan gereja. Tapi sebelum kita ke sana, kita mulai dari lensa pertama dulu. Oke, kamus teologi. Kenapa kita mulai dari sini? Karena kamus itu seperti penjaga memori kolektif gereja. Mereka merekam bagaimana istilah-istilah teknis ini berkembang selama berabad-abad. Dan yang menarik, hampir semua kamus dari berbagai tradisi, Katolik, Protestan, Lutheran, bahkan kamus bahasa Jerman dan Indonesia, mereka semua sepakat pada satu formula inti. Formula apa? Satu esensi, tiga pribadi. Atau dalam bahasa teknisnya, satu ousia, tiga hipostasis. Tapi tunggu dulu, sebelum kita masuk ke istilah-istilah asing ini, ada 3 kata kunci yang harus kita pahami kalau mau ngerti Trinitas secara akademik. Kata pertama, homoousios. Homo apa? Homoousios, bahasa Yunani, artinya satu substansi atau satu esensi.